Kemudian yang kedua, menghilangkan sangkutan. Ini yang agak lebih berat ini Bapak Ibu, menghilangkan sangkutan. Tersangkut hati kita itu kepada yang lain. Tersangkut pada duit, tersangkut sama jabatan, tersangkut sama harta, tersangkut sama makhluk. Nah ini yang agak susah, ya kan? Maka ini tidak mungkin bisa kita hanya dengar ceramah, tak mungkin hanya bisa baca buku, nggak akan lepas Pak, ya, lengket bener dia di hati kita, ya. Nah yang melepaskannya itu hanya Allah. Nah oleh karena itu maka kita banyak berzikir, ya, dari kita mengamalkan zikir untuk bisa kita melepaskan sangkutan. Jadi banyak berzikir, makanya kita stresim itu dua. Pertama amaliyah zikir, yang kedua kajian ma'rifatnya. Nah dua-duanya mesti sejalan. Kajian ma'rifat kita pahami, kemudian amaliyah zikir kita amalkan. Nah, tidak bisa ditinggal salah satu Pak. Seperti yang saya bilang di awal tadi, ada yang kencang ilmu ma'rifatnya tapi lemah di ibadah. Ada yang kencang di ibadah tapi lemah ilmu ma'rifat. Nah kita tak mau begitu. Yang kita maukan abid zahirnya, arif batinnya, ya, abidillah dan arif billah. Sebab tidak mungkin kita akan sempurna ibadah kita tanpa kita mengenal Allah terlebih dahulu. Tidak mungkin kita akan kenal Allah dengan sempurna tanpa ilmu tasawuf. Makanya dari dulu saya katakan 3 tungku sejarangan, ya, tidak boleh tinggal salah satu, ya, Islam, iman dan ihsan. Ini ibarat 3 tungku sejarangan. Nah kalau lepas salah satunya ibarat tungku, maka tegulin sayur yang kita masak pecah semua, tumpah semua. Nah ini 3 tungku sejarangan, itu harus kita rawat dengan baik, gitu ya. Islam, iman dan ihsan. Islam itu urusan fikih, ilmu syariat. Iman itu urusan ilmu hakikat, ya. Sedangkan ihsan urusan ilmu tarekat dan ilmu ma'rifat. Makanya 4 bidang ilmu dalam Islam. Terlepas setuju atau tidak setuju, tapi begitulah kenyataannya. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat untuk ngatur tubuh, tarekat ngatur hati, hakikat ngatur nyawa, dan ma'rifat ngatur rahasia diri. Nah jadi ilmu yang 4 macam itu untuk ngatur diri kita yang 4 lapis itu. Tinggal salah satunya yang nggak sempurna, karena diatur itu supaya bisa selamat. Selamat kemana? Selamat pulang ke Allah. Tubuh kita kembali ke Allah. Bagaimana tubuh kembali ke Allah? Aktivitas kehidupan dalam keseharian telah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang halal ambil, yang haram buang. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Nah kalau ini sudah kita laksanakan, ini yang saya istilahkan tubuh sudah kembali ke Allah. Kalau sholat aja belum, judi kerjakan terus, itu ya tubuh aja belum balik. Maka kata orang, selesaikan syariat dulu. Itu maksudnya selesaikan syariat dulu, ya, atur tubuh ini dulu. Mana yang perlu dikerjakan, mana yang perlu ditinggalkan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang batal. Itu namanya selesaikan syariatnya dulu. Maksudnya supaya kita mampu melaksanakan itu dulu. Bukan menyelesaikan syariat itu mau kaji semua, bukan Pak. Ya, ngaji semua nggak selesai seumur hidup kita, ya kan. Syariat itu luas sekali. Mana fikih ibadah, fikih jinayah, fikih siasah, fikih muamalah, ada fikih mawarisnya. Masya Allah luas sekali Pak.
Jadi kalau menyelesaikan syariat sampai tua nggak bakal selesai, Pak. Nah, sekarang kita tahu begini, sekian tahun yang akan datang boleh jadi berubah. Ya, namanya fikih. Fikih itu majmu'atul ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillati at-tafsiliyah. Yang namanya fikih itu kumpulan hukum-hukum syara yang sifatnya amaliyah, perbuatan, yang digali dari dalil-dalilnya secara rinci. Jadi fikih itu pendapat ulama. Nah, tapi walaupun pendapat, dia ya mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah ini kan pemikiran. Makanya kita harus kuat akidah dulu dalam fikih ini, apa ini. Nah, sebab ya dalam fikih itu banyak perbedaan pendapat. Maka tidak alami kita dengan perbedaan pendapat di bidang fikih, karena memang itu ya majmu'atul ahkam syar'iyyah, ya, al-amaliyah al-muktasab min adillati at-tafsiliyah, yang digali dari dalil-dalil secara rinci. Ya, makanya di bidang fikih menurut saya ya kita amalkan apa yang kita tahu, kita hargai pendapat orang lain. Udah gitu aja. Tak perlu kita nyalahin ke pendapat orang. Nah, kenapa? Karena ya namanya pendapat, bisa saja benar kata kita, salah kata orang lain. Salah kata kita, benar kata orang lain. Nggak akan selesai. Jadi yang gampangnya menurut saya, ya udah amalkan yang kita tahu, hargai pendapat orang lain. Tak perlu kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, jadi itu kalau di bidang fikih.